Oh, Halo teman-teman generasi penerus bangsa dimanapun Anda, apa kabarnya? Kembali kita bersua walaupun tanpa tatap muka, yang kali ini saya akan mereview film berjudul Monster produksi tahun 2014. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan filmnya, silakan tekan tombol like dan subscribe biar channel ini berkembang. Dan tidak usah banyak ngawadul karena saya mau cari kolak sampe. Selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan dua orang laki-laki yang sedang ngawangkong. Yang mana si bos, ini orangnya, adalah pengusaha dengan ribuan karyawan dengan cabang di mana-mana. Sementara yang ini, saya sebut saja namanya Babun, adalah tangan kanannya si bos. Dalam pertemuan itu, si bos bercerita bahwa ada seorang karyawati yang menghasut karyawan lain untuk berdemo. Karena THR setara 2 tahun gajinya telat dicairkan. Si bos sempat membujuk karyawati tersebut untuk mengurungkan niatnya berdemo. Namun karena kelepasan, ia malah memukuli si karyawati tersebut hingga babak belur. Dan sialnya, si teteh karyawati itu diam-diam memvideokan tindak kekerasan yang dilakukan si bos. Dan sekarang, ia akan menyebarkan rekaman tersebut jika tidak diberikan uang kompensasi sebesar 300 juta won. Atau kurang lebih 3,5 M dalam rupiah. Meureunnya. Dan maksud si bos adalah memerintahkan si Babun menukar HP yang berisi rekaman itu dengan uang tunai 300 juta tersebut. Singkat cerita, si Babun membawa tas dengan jumlah uang yang kalau dibelikan kolak akan kebagi sekecamatan Ciparai. Namun ternyata uang sebanyak itu bukan diberikan ke si teteh karyawati, tapi malah dipakai buat bayar hutang-hutangnya bekas depo tapi nggak pernah JP. Scene kemudian memperlihatkan seorang gadis bernama Boksun yang maaf ini ya, agak sedikit terbelakang. Walau demikian, ia gadis yang sangat bertanggung jawab dan bekerja keras dengan berjualan sayur di pasar tradisional bersama adik perempuannya bernama Enjong. Kita panggil saja En. Kembali ke si Babun, ia menemui adik angkatnya bernama Deso di warung kopinya Mang Udin. Babun meminta tolong Deso untuk mengambil HP si teteh karyawati. Dan karena di warung itu ada beberapa orang yang ngobrolnya gogorowokan, dengan lantangnya Deso meneriaki mereka. Karena tidak terima, seorang di antara mereka bermaksud mendodok Babun dan Deso. Dan tiba-tiba, tidak sampai 5 detik orang itu tewas dengan sebuah pisau tipis mirip pensil. Sedikit info tentang si Mas Deso ini adalah, ia memiliki kegemaran membunuh tanpa ampun dengan cara-cara brutal tanpa alasan. Menutupi jejak pembunuhannya dengan cara membakar setiap korban-korbannya lalu abunya ia jadikan tembikar. Tapi walau begitu, Mas Deso ini sangat hormat dan sayang pada ibu dan kakak angkatnya yaitu Babun. Meski sebenarnya keluarga angkatnya itu sering berlaku buruk pada Deso saat ia masih kecil. Tapi sekarang, keluarganya itu malah geleh dengan kondisi Deso dan hanya memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya. Dan itu hanya memperburuk kejiwaannya Deso. Beberapa hari kemudian si teteh karyawati yang tinggal berdua dengan adiknya Nari kedatangan tamu tak diundang yang ternyata si Deso. Tanpa banyak mencoblak, Deso langsung meminta si teteh menyerahkan HP-nya. Tapi kata si teteh, sesuai perjanjian hanya akan menyerahkan ponsel jika uang 300 juta ia bawa. Namun kata Deso, ia tidak nyaho-menyaho mengenai uang dan hanya ingin ponsel si teteh yang jika tidak diberikan, Deso mengancam akan membunuh si teteh. Dan tiba-tiba, tanpa ampun si Deso membunuh si teteh karyawati yang ternyata kejadian tersebut disaksikan Nari, adiknya si teteh. Nari pun dibawa ke rumah Deso di tengah leuweung geledegan. Yang setelah sampai, Deso memberi kesempatan Nari melarikan diri. Dan jika tertangkap, ia akan membunuh anak kecil yang tak berdosa tersebut. Hingga akhirnya, Nari pun lari satakar kebek. Di tempat yang berbeda tapi masih di film yang sama, Boksun sedang makan malam bersama adiknya En. Dan saat sedang ocon,
mereka melihat Nari berdiri mematung di buruan rumah mereka, yang langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Keesokan subuhnya EN berencana mengantar Nari ke kantor polisi. Akan tetapi, di tengah jalan kedua anak itu dicegat si Deso. Boksun yang memiliki firasat jelek pada adiknya, kemudian ngabret menyusul EN. Namun betapa kagetnya ketika ia melihat adiknya itu sedang dicekik. Dan dengan sebuah batu, ia menghabek bebenul si Deso. Boksun kemudian menggendong EN dan meninggalkannya begitu saja untuk mencari pertolongan. Namun saat akan kembali, ia tidak menemukan adiknya itu. Sementara itu di lain tempat, Babun yang terus-terusan ditanyai bosnya, kemudian membawa seorang tukang pukul ke rumahnya Deso untuk meminta ponsel si Teteh Karyawati. Namun kata si Deso, HP-nya belum ia dapatkan dan justru menanyai Babun tentang uang senilai 300 juta. Babun yang marah tentang uang itu pun kemudian menyuruh si tukang pukul menghajar Deso. Sempat kewalahan menghadapi si tukang pukul, Deso dengan pisau kecil miliknya berhasil menusuk si tukang pukul, yang lalu dengan wajah dinginnya, Deso membunuh orang suruhannya si Babun. Babun yang melihatnya kemudian lari sambil ngadaregdeg, dan karena aki mobilnya sudah soak, ia mencoba memukul si Deso yang berhasil digagalkan. Karena Deso masih sayang pada kakaknya itu, ia pun melepaskan si Babun. Singkat cerita, Deso membakar mayat EN yang abunya ia satukan dengan tanah liat dan merubahnya menjadi tembikar. Lalu ia koleksi sesuai nama orang yang ia bunuh. Dan dari banyaknya tembikar, bisa kita simpulkan berapa banyak orang yang telah ia habisi tanpa belas kasihan. Di lain tempat, Nari dan Boksun melakukan latihan sebagai persiapan untuk membunuh Deso, yang setelah dirasa cukup, kedua anak yatim piatu itu pun menuju rumahnya Deso untuk membalaskan dendam saudari-saudari mereka. Singkat cerita lagi, mereka berhasil sampai di rumah Deso, dan Boksun segera masuk ke rumah yang tanpa diduga ia menemukan sebuah ruangan penuh tembikar dengan satu guci bernama EN. Di luar, Nari memberitahukan jika Deso sudah datang, yang Boksun kemudian menaburi racun ke dalam minumannya Deso. Sementara itu di dalam rumah, Deso membuka jendela melihat Nari sedang cingogo, yang tanpa diperintah, ia pun lari seedan-edannya dan bersembunyi di bawah dedaunan. Namun usaha tersebut sia-sia karena Nari tertangkap. Tapi ketika akan dibakar hidup-hidup, Nari memberitahukan pada Deso di mana ponsel tetehnya itu disimpan, yang kemudian meninggalkan sebuah alamat pada Boksun di saat Deso sedang menelpon. Beberapa lama kemudian, Deso dan Nari sudah berhasil ke kota mengambil ponsel tersebut, yang lalu menyerahkan ponsel itu pada si Babun. Setelah menyerahkan ponselnya, Deso mengajak si Babun makan malam dengan ibu angkatnya. Karena menurut Deso, ia sudah lama tidak makan bareng. Tapi karena si Babun terus-menerus menolak, membuat si Deso kehel hingga memecahkan kaca mobilnya si Babun. Dan saat itulah Nari mengambil kesempatan kabur setelah melihat Boksun di seberang jalan. Keduanya lari dan bertemu dengan satu regu tentara, kemudian meminta tolong pada mereka.
Deso yang mengejar mereka berdua kemudian dihadang bapak-bapak tentara tadi. Namun karena memang dasar jelma gering, si Deso itu pun berhasil mengalahkan bapak-bapak tentara itu. Deso kemudian berhasil menemukan kedua buruannya itu sambil menatap mereka dengan wajah yang dingin di pinggir jalan. Namun tanpa diduga, Nari dan Boksun berhasil menghindar dengan masuk ke kantor polisi di saat yang tepat. Di lain tempat, setelah Babun melihat rekaman berisi kekerasan si bos pada karyawannya itu, ia kemudian meminta si bos mengambil ponselnya sendiri ke restoran milik ibunya si Babun, karena hoream sudah malam kalau mau nganterin ke rumahnya si bos. Yang ternyata, keengganan Babun nganterin ponsel ke si bos tak lain karena sedang menyusun rencana untuk melenyapkan Deso. Dan rencananya itu direstui ibu angkatnya Deso, yang bersama-sama dengan beberapa orang bayaran mereka bersiap menghabisi Deso. Babun kemudian menelepon Deso mengajaknya makan malam walaupun kali ini Deso menolak. Tapi Babun memaksa, yang katanya ibu angkat Deso sudah menyiapkan jengkol goreng dan asin pedak kesukaannya Deso. Di kantor polisi, karena Boksun hujan-hujanan ia pun masuk angin dan pengen olab, lalu meninggalkan Nari tertidur sendirian. Yang ternyata, Deso pun sudah duduk manis di samping Nari. Dan sekembalinya dari WC, ia tidak melihat keberadaannya Nari lalu bertanya kepada bapak polisi yang sedang berjaga. Yang kata si bapak, Nari dibawa pamannya pulang dan meninggalkan alamat untuk Boksun. Singkat cerita di restorannya si ibu, Deso dicekoki minuman supaya mungkin gampang ngagamplengnya. Walau demikian, ia menyadari ada yang janggal karena orang yang sedang nongkrong di belakangnya tidak ngobrol sepatah kata pun. Dan ia pun langsung membantai orang-orang bayarannya si Babun. Si ibu dan Babun yang mulai ngadeg-deg karena rencananya gagal sudah pasrah jika selanjutnya giliran mereka yang akan dibantai. Dan tiba-tiba... Satu orang yang masih hidup membentur mastakannya Deso hingga pecah dan memasukkan tubuhnya ke dalam bagasi mobil. Yang ternyata, di dalam bagasi tersebut ada Nari yang sedang diikat Deso. Nari yang masih hidup itu kemudian dibawa masuk dan disiapkan makan oleh si ibu, serta berniat mengurus dan merawat Nari. Namun menurut si Babun, sebaiknya Nari ia antarkan pulang saja karena khawatir jika setelah besar akan seperti Deso. Yang karena perdebatan itu membuat Nari ketakutan. Dan tiba-tiba... Deso ternyata belum mati dan ia ngajanteng di pintu restoran. Sambil diiringi listrik yang aliran serta bebenguk berlumuran darah, Deso suraseri yang membuat seisti restoran ngaburingkak. Dan dengan pisau daging, ia membantai Babun serta ibu angkatnya. Boksun kemudian sampai di restoran berhasil menyelamatkan Nari yang sedang dicekik. Dan dengan pisau yang sudah ia siapkan, menusuk Deso hingga ngajungkel. Tapi lagi-lagi karena memang jelema gering, Deso berhasil bangkit yang lalu menghajar Boksun dengan kursi. Walaupun begini, Boksun bisa membalikan situasi yang lalu mencekik Deso hingga akhirnya Deso modar di film ini saat itu juga. Boksun kemudian memangku Nari yang sepertinya pingsan. Dan setelah sadar, keduanya pun berpelukan diiringi derayan air mata. Si bos yang kemudian datang sepertinya harus bersyukur karena datang terlambat. Yang tanpa watadosnya, meminta tolong Boksun mengambilkan HP yang selama ini dia cari. Singkat cerita setelah kejadian malam itu,
Keduanya kembali ke desa dan melanjutkan hidup mereka dengan selamat, sentosa, dan bahagia.